Ya, malam semuanya dibantu tablet layarnya ya. Yuk dibantu tablet layar dan di share ya teman-teman. Yuk dibantu tablet yuk guys. Lanjutannya BTC Om. Ya, oke. Ini BTC dominan ya. BTC dominannya naik ya. Ya galau juga, tapi ya naik tidak signifikan. Kemungkinan akan naik lagi sedikit BTC dominannya. BTC-nya seperti yang kemarin kita bahas, apakah candle bullish muncul? Belum ya. Jadi dia tidak sampai di yang kemarin lihat live-nya kan, butuhnya kan di 17.300. Kenapa 17.300? Kalau yang terjadi 17.300 ini hijau ini bisa belok ke atas gitu ya, hijaunya bisa belok. Tapi kalau dia tidak sampai di situ, ya yang terjadi ini, kenyataannya yang terjadi seperti ini. Dan berarti pola yang akan terbentuk apa? Pola yang akan terbentuk kemungkinan kalau seperti ini dia butuh proses sampai titik kemungkinan bisa tetap di 16.000 menjadi titik temunya. Di sini mungkin nanti. Oh iya, antara tunggu aja lah minggu ini lah. Moga-moga terjadi ya. Moga-moga yang terjadi minggu ini ada toyib merah di sini dan candle hijau. Aduh. Ini yang dibutuhkan seperti ini, yang dibutuhin. Malam ya, Bang. Jadi apakah market ini bahaya? Oh enggak, ya ini sudah sebenarnya kita sudah bahas ini. Kalau tidak mampu ya reaksinya kemana ya, ke sini kan. Kalau dia tidak mampu untuk 2 kali lipat atau di atas 17.300, dan terbukti kemarin itu tutupan candlenya cuma ada di berapa, 16 17.000 ya, 16.875 aja. Berarti tidak ngangkat ya, tidak bisa ngangkat. Santai aja, tunggu aja sampai malah ini bagus ya, karena apa, kelihatan sekali kokangannya akan terbentuk. Moga-moga aja malah ini yang menjadi momentum yang bagus. Tunggu aja ya, sabar teman-teman, sabar. Harusnya kalau yang sudah beli di 16.000 ada gimana, ada lebih nyungsep lagi. Karena seperti yang teman-teman perhatikan, yang dari live kemarin kan kita sudah bahas sebetulnya. Kalau BTC-nya setback tapi produk-produk yang kecil itu seperti didorong ke bawah. Kalau teman-teman perhatikan, hampir semua didorong lebih dalam lagi. Contoh seperti ada gitu ya, ada ini didorong naiknya tidak seberapa, turunnya dorong lagi lebih dalam ya. Apakah saya beli? Kalau sudah kondisi seperti ini, saya tunggu aja lah, diemin aja dulu, ada santai aja dulu. Karena juga sudah tidak lama, kalaupun mau mbok, kalau saya sih secara pribadi tidak CL ya, karena lebih baik saya nunggu momentumnya BTC-nya itu mapan, karena nanti yang menjadi pionernya BTC ke depan. Menurut saya sudah tidak lama lagi, sabar aja, tinggal menunggu apa B-nya ini terbentuk polanya dan terjadi candle bullish. Karena Desember ini adalah momentum, menurut saya momentum. Itu ya. Ini butuh kesabaran, berarti
titik-titik seperti inilah kesabaran kita itu diuji, teman-teman. Jadi dalam dunia trading itu biasanya saya itu tidak melakukan apa-apa. Dalam reaksi-reaksi seperti ini saya tidak beli ya tidak, jual ya tidak. Karena saya sudah jelasin ke teman-teman ya bahwa saya ada di sini soalnya. Jadi pembelian saya ada di sini, jadi saya sudah tidak galau lagi di sini. Jadi saya diemin aja, beli tidak, jual juga tidak. Saya cuma nunggu momentumnya untuk dia bullish gitu ya. Kecuali dia membuktikan untuk turun sampai di bawah 15.500 lah, itu baru saya beli. Kalau dia 15.500 saya beli. Tapi kemungkinannya kecil. Menurut saya kecil sih, harusnya kecil. Dia udah ada seperti itu, untuk ada kondisinya ya santai aja lah, diemin dulu, biarin aja dulu. Ini aja juga sama kan, SRP ini semua market. Kalau ini jangan asal masuk-masuk ya teman-teman. Makanya kemarin ditanyai apakah saya beli, saya tidak beli ya. Market kemarin pun bagus pun saya tidak beli, tidak nambah. Kalau aku nambah muatan berarti nambah masalah saya. Wong sudah beli harga di bawah, kenapa saya harus beli di atas? Kalau saya gitu, saya tidak mau beli di ring sini. Kalau mau beli ya saya ringnya di minimal di bawah apa yang saya ambil kemarin, di bawah 15.850 baru saya ambil. Kalau enggak ya saya enggak beli di sini. Tapi saya menunggu. Kalau terjadi, kalau menurut saya paling ringnya adalah 16.000. Ringnya 16.000. Nanti tunggu aja di 16.000 satu kali, atau sampai mungkin ya kalau sampai dalam itu ya 15 apa nih? Ada support di 15.800. ETH lah ini ETH ini terjadi candle bullish, tapi permasalahannya yang lain tidak sukses, sedangkan BTC tidak sukses. Nah di sini paling ini setway-nya di atas ini, sambil nunggu BTC-nya posisinya momentum. Kemungkinan dia nanti di sini ini bintang-bintang Pak. Lihat di ETH koreksi tidak jauh, karena di sini sudah ada candle bullishnya. Biasanya dia akan bertahan di ring ini. Kalau sudah gini toh nanti turun-turun pun tidak terlalu dalam kalau ETH, karena di sini sudah ditahan oleh candle bullish. Jadi momentumnya ini tinggal nunggu ini kapan gitu. Menurut saya sekitar berapa ini, 1, 2, 3 ya, tunggu aja lah, siapa tahu. Kalau kecil-kecil ya bisa panjang lama. Kalau panjang malah cepat gitu. Ini sayangnya itu merahnya cili gitu. Sedikit banget BTC itu ya. Jadi kelamaan malahan waktunya. Kecil gitu malah lama menghabiskan waktu berhari-hari bisa. Tunggu aja minggu ini ya teman-teman, seperti apa. Kalau untuk ETH aman lah, lebih aman menurut saya. BTC BNB ya setway aja, paling umpamanya terjadi penurunan kembali jaga aja di ring ini, karena paling kalaupun turun ya paling bottom aja dia untuk BNB ya. Tunggu aja di ring ini aja lah, di atasnya yang support yang merah aja lah, 225 aja BNB. SRP di 0,316 ya, 0,32 aja lah SRP. Tunggu paling reaksinya sampai segitu, karena udah ada banyak ya. Nah ini yang ada, ini yang paling berat ini, mendorong terus ke bawah ya. Tapi kalau saya tak jual, ndak, biarin aja lah, udah nanggung tinggal sedikit.
Malam Om, ya malam. Ada, kalau aku tak diemin, ya memang turun ya, ada didorong lagi lebih dalam lagi ya teman-teman. Diemin aja dulu lah kalau ada. Paling minggu ini ya, moga-moga selesai aja tuntas untuk candle bullish-nya. Moga-moga betul-betul mangkoknya ini, daya pantulnya ini terbentuk. Karena kemarin tidak sampai di 17.300, kita kan harapannya 17.300 candle bullish-nya sempurna full ya. Ternyata tidak sampai dan tidak terbentuk candle itu. Kenapa 17.300 itu menjadi momentum yang bagus? Karena kalau 17.300 ini benangnya hijau ini belok ke atas, langsung belok gini. Tapi karena tidak terjadi itu, dia turun. Ya berarti kalau turun konfirmasi penurunan lagi gitu toh. Jadi penting ya, benang ini penting teman-teman. Belokan dari benang ini lihat-lihat teman-teman ya. Kalau terjadi belokan itu dia akan posisinya benang ini memiliki momentum. Momentumnya apa ya? Gini nih momentumnya. Benang hijaunya ini loh, polanya kurang lebih kayak gini. Natural, memiliki natural. Ada project kedepannya apa? Masih ada project satu lagi. Kan ada itu kan ada yang terakhir kan Fasil, yang satunya itu ada lagi. Coba dilihat, ada lah projectnya. Masih ada the base-nya satu gede, gitu ya. Kalau itu 4 itu, jadi ada ini posisinya. Belum semuanya itu apa projectnya itu berjalan, kan bertahap. Finalnya itu adalah project keempat setelah Fasil itu ada satu apa ya project adalah besok kalau itu tak cariin ya, karena ada 4 karakter kan. Yang kedua Alonso, yang ketiga itu Fasil, yang keempat itu ada yang tahu tuh siapa, mungkin bisa membantu project ada, kan ada 4. Iya, market masih ngebosenin betul, tapi yang tunggu aja, mungkin area-areanya tidak lama. Ini tanggal berapa tau? 21 atau 22? Menurut aku paling mungkin 23 ya, tepat 23 24 ini ya. Mungkin gebrakannya di 23 24 mungkin. Kemungkinan. Ya pokok kalau BTC nanti 16.000 cerok aja. Cicil aja. 16, 15, 800 cicil lagi. Gitu. Nggak usah all in cicil gitu. Pelan-pelan. Nanti kan ada kenaikan. 21 ya, paling tunggu aja 23 ya. Siapa tahu 23 24 ini berarti. Kalau lihat di candlenya ini tak hapus dulu ya. Jadi biar kalau lihat kayak gini ini teman-teman kan lihat ya. Ini benangnya hijau, dia momentumnya kemana, masih turun. Nunggu sampai apa? Dia polanya satu gini W. Ya. Pola yang terbentuk ini butuh gini. Di sini nanti kamu butuh. Moga-moga tidak lama lah. Natural biar. Ya Pak Edi, malam. Market kecenderungannya adalah jenuh beli. Ada market gini ya teman-teman, banyak orang galau ya, banyak orang galau. Kalau saya apakah melihat di market gini bingung? Enggak, sama sekali saya tidak bereaksi, sama sekali saya tidak bereaksi. Lebih baik saya nunggu. Yang kalau kita bicara long term, kita itu bicara kesabaran sebenarnya, memerlukan momentumnya nanti kalau ada candle bullish baru teman-teman masuk gitu ya.
Makanya toyib itu paling enak udah. Kalau kamu beli dia di toyib itu ya tenang. Sikipmu harusnya tenang. Ini ya kalau BTC gitu ya. Ini belimu di toyib ini tenang sih. Gitu. Nanti kalau turun lagi di sini ada toyib lagi, beli no di sini. Nanti kan beda rasanya, nggak kemerungsung gitu ya. Belum masih turun 16.000 sampai 15.800 ada potensi ke situ. Kalau sukses ke 16.000, oh gini, kalau sukses tergantung apakah dia memiliki, harusnya kalau sukses kan yang membuat teman-teman bisa tahu di sini ringnya nanti seberapa. Itu ini dulu. Candle bullish-nya ada enggak? Kalau ada candle bullish-nya berarti mapan. Berarti dia akan tembus ringnya minimal ya, kalau dengan candle bullish yang terjadi pada riwayatnya itu bisa sampai 2 bulan sampai 6 bulan ya. Harusnya seperti ini bagus-bagus. Menurut saya merah saat hari ini itu bagus sekali. Malah harus yang terjadi itu merah kalau teman-teman mau tahu. Jangan hijau, karena kemarin dibahas kalau umpamanya dia hijaunya kemarin terjadi seperti itu, kenaikanmu tidak lama. Saya takutnya kenaikannya cuma sampai Januari, setelah itu dibanding kembali di 13.000. Kalau gini malah berpotensi dia kalau nanti ada kokangan dan candle bullish terjadi, teman-teman mungkin bisa terjadi tidak melihat harga 13.000. Bisa juga terjadi, bisa malah. Jangan pakai itu, jangan pakai temperem 4 jam galau, karena kan kita sudah pernah bahas. H4 itu tidak bisa. Ini contoh ya, ini H4 nih. Kenapa H4 tidak bisa untuk jadi patokan? Ini teman-teman kalau mau tahu H4 itu kayak gini nih teman-teman. Lah ini terus cara nih lihat bi. Ini renteng-renteng ini toyib semua ini H4. Jadi pasti bingung kamu. Ini sing toyib sing di, ini sing toyib yang mana ini? Makanya kenapa saya tidak menganjurkan untuk temperemnya pakai 4 jam. Ini orang ini lah toyib semua, hancur nih ini sonan. Gitu ya. Tapi kalau temperem satu harinya kan berbeda. Polanya cuma satu balok. Bacaanmu jelas di sini. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Masih suka bocor ya. Jadi tidak bisa buat patokan, tidak bisa. Nanti bocor semua malah bingung malah. Menurut saya gitu. Tunggu aja, sabar dulu, ini tunggu mau toyib di sinilah. Ya, kita belum tahu 16 atau sampai 15.500. Jaga aja di 16.000, 15.800 sampai 15.500. Itu dijaga ring itu. Moga-moga aja toyibnya itu muncul dan terjadi. Karena kalau saya melihat posisinya ini dan ini, ya menurut saya dia akan di sini. Triple bottom. Dan sebenarnya ini sama persis dengan yang 2021 teman-teman. Kalau lihat posisi candlenya saat ini, sebenarnya struktur dari pola W-nya itu mirip sekali dengan posisi di tahun 2021 sama 2019. Pola W-nya mirip, kecenderungannya mirip sekali. Ya, ngadat meneh.
kecenderungannya mirip ini teman-teman, lebihan ya kan. Nah cuman ini lebih panjang ini, di sini kan ada masih siksaknya panjang ya Mas ya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang bisa jadi kita baru sampai sini nih. Kalau lihat di ini baru sobek di sini ya berarti ringnya ini. Karena kita ndak di bawah ini kan, berarti posisinya bisa di sini nih, sobekannya. Tinggal ini kan berarti bisa jadi ininya ndak ada, bisa jadi langsung ke sini. Tunggu aja sampai momentum ini terjadi. Ini yang kita tunggu di Desember ini. Sama yang 2019 itu ya punya corak yang mirip dengan saat ini. Nih teman-teman, tuh ya kan, ini dia tidak kuat, dia di sini trap. Ini yang terjadi kan di sini W, di sini trap, dia didorong lebih dalam, bentuk pola W lagi. Cuman ini kan posisinya adalah triple ya. Di sini ada 3 tahanan dan di sini dikonfirmasi oleh tahanan-tahanan ekor panjang. Posisinya hampir mirip dengan yang terjadi pada saat sekarang. Ini sama. Cuman mungkin kita butuh, nggak tahu nih apakah ini, lah permasalahannya gini ya teman-teman. Apakah ini sudah jadi hitungannya tadi, atau ini nanti merah-merah kecil bar gitu cuman sedikit toh, ndak sampai dalam lagi, bisa ndak? Ya bisa gitu. Tapi menurut saya ini sudah tidak lama untuk terjadi kenaikan. Tunggu aja, sabar aja ya. Karena saya sendiri kan ya tidak tahu secara 100% semua analisis ini kan bacanannya sulit. Tapi kurang lebihnya kita bisa memiliki gambaran. Minimal riwayat itu membantu teman-teman itu tidak terlalu berspekulasi liar gitu loh. Tapi oh ini kayak gini ya, arahnya kurang lebih seperti ini. Minimal itu bisa ngerem untuk menjadikan panduan buat teman-teman. Ini kalau seandainya terjadinya seperti ini, apa yang harus aku eksekusi? Tujuannya riwayat itu teman-teman, untuk memandu teman-teman dalam mengeksekusi. Kalau saya gitu, tidak ada yang 100% soalnya 100% milik Tuhan loh gitu. Karena kita belum tahu apakah ini nanti belokannya cuman sedikit toh, terus dia langsung di track gini, bisa enggak? Bisa juga. Jadi apakah market saat ini yang sudah masuk gimana Om? Ya diamin aja di DCA aja menurut saya. Kalau yang sudah masuk enggak usah buat itu DCA aja. Apalagi yang BTC ya. Karena saat ini menurut aku lebih baik teman-teman gandulan dulu di BTC. Selama belum ada kejelasan dari market. Daripada teman-teman kena yang lebih dalam dengan semua koin yang lain gitu loh, maksud saya gitu. Dan nanti kalau sudah bullish Om, bullish itu tidak ada kata terlambat. Nanti teman-teman akan bullish itu biasanya ya, bullish tandanya setelah umpamanya contoh ini, Om bisa ndak ini jangan-jangan ini sudah terakhirnya, besok ini dikasih hajar hijau, tandanya teman-teman kalau dia ngerolnya seperti apa ini. Jadi dia ngerol seperti ini nih, ngerol. Ini tandamu. Setelah ini tidak bisa mbok deteksi keraguan. Ini kan market masih dibuat ragu. Bener ndak? Kamu ragu ndak? Semua tak tanya. Ragu dah. Tapi seandainya besok jadinya hijau, pertanyaanku.
Kalau ini ndak mbok jual, kamu di sini kemarin ndak mbok jual, kan aman toh, berarti naik toh. Anggap ya. Jadi yang kita bahas maksudnya koreksi DCA aja. Kalau sudah yang terlanjur jegur, ndak usah di CL. DCA di mana? Di 16.000 pasang jaring sama 15.500. Soalnya seandainya ini hijau maraton, ya berarti terbang. Kan tidak ada yang bisa tahu, karena marketnya sendiri itu ya semua yang pro ini loh, tak kira galo semua, menurut saya gitu. Galo ini, serius saya ngomong. Nanti kalau sudah maraton seperti ini, oh bener, ini bullish. Percaya deh. Jadi yang sudah toyib, tak ulangin lagi. Yang sudah beli di toyib, kamu tenang. Ini poinnya di sini. Ini bicara soal BTC ya. Yang sudah beli di toyib, saya kan sudah beli di toyib nih ya di sini ya. Tenang sikisnya. Mau naik, ayo. Mau turun, serok. Ya, kalau yang sudah beli sekarang, DCA sampai berapa? 15.500. DCA 0. Hindari koin-koin lain dulu karena belum ngerti kejelasannya. Lebih baik di koin-koin yang bagus seperti ETH, BTC gitu ya. BNB ini kemarin sudah sempat dapat diskonan, seharusnya enak itu. BNB dapat diskonan di sini itu enak 220. Nggak usah dilepas, nggak usah. Kalau koreksi pun dia nggak akan turun dari ini, nggak jauh. Jadi nggak perlu panik ya. Kita belum ngerti semua yang pro tak kira ya udah ngerti ya. Marketing mau kemana? Ya kita lihat aja beberapa hari ke depan. Selama dia tidak tembus, ini teman-teman. Dari ring ini, siapa yang berani ngomong bahwa ini akan terjadi koreksi lanjutan? Belum bisa terbukti selama dia tidak tembus di ini, di balok yang hijau ini. Masih ada potensi yang lain yang perlu dibaca secara market kalau seandainya besok pagi ini hijau. Jadi market itu ada dua kutub teman-teman, yang perlu teman-teman pertimbangan. Tidak hanya ini merah cut loss, itu enggak gitu loh maksudnya. Itu di situ tuh yang harus teman-teman jeli untuk mengeksekusi ini. Kalau saya gitu. Kenapa saya tidak suka untuk jual dan beli secara itu? Karena saya lebih suka mapan. Kondisinya di toyib saya suka mapan. Ini sikis yang terbaik. Karena kalau yang di sini ini galonya tuh jangan ditanya. Saya sering alami dulu di sini. Jadi makanya saya sudah tidak lagi masuk di area-area ini. Karena di sini ini sikis kita ini loh yang tidak enak rasanya. Beneran. Karena menanti apalagi loh kok marketnya orang kemana-mana gitu loh. Rasanya orang ndak beli, ndak itu, cuman diem we. Nah itu lebih bikin galau lagi. Beneran. Jadi apa yang harus dilakukan kalau yang sudah beli? Menurut saya cuman di DCA 16 sama 15,5. Ndak usah galau. Ya. Belum tentu market ini merah. Masih ada potensi hijau. Kalau hijau maraton ya udah. Berarti memang baloknya seperti ini toh. Ini menjadi balok ketiga. Setelah 1, 2, 3. Tuh kok mak plenyuk gitu toh. Ya karena kenyataannya seperti itu ya suruh piye. Karena kan aku sendiri ya juga bukan Tuhan. Yang lain pun yang pro sekalipun melihat analisa ini, analisa yang mereka miliki juga belum tentu bisa menebak secara akurat 100%. Jadi pertimbangannya seperti itu teman-teman. Ya, ETH 0,80. Momen gini ya teman-teman. Dan saat dijaga ring-ring yang
pernah punya momentumnya. Contoh ya, itu Bang Arci bagus itu. Yang terberat di mana? Di sini, ya kan, posisinya. Tapi apakah ini mungkin terjadi? Kemungkinannya kecil. Kalau lihat sudah ada candle bullish di sini itu, menurut saya tidak yakin. Kalau untuk ETH ya, saya lebih tidak yakin. Kalau untuk BNB gimana? Ini kalau umpamanya dia balik lagi, berarti kan bentuk double bottom. Malah bagus. Tapi menurut saya tidak sampai sini. Ini tunggu aja lah teman-teman. Belum tentu ini juga koreksi ya, cuman pertimbangan aja. Menjadi pertimbangan biar apa? Kita ini tidak FOMO. Saya takutnya seandainya yang di luar apa yang kita analisis terjadi koreksi di 15,5 minimal, kan teman-teman tuh sudah siap secara psikis gitu loh, maksud saya gitu ya. Tapi tidak langsung CL gitu juga, kasihan nanti kalau naik kan kamu getun ya. Gitu ya pesan saya gitu ya teman-teman. Jadi enggak, wah ini merah nih om, gini rodok merah ini, lawang ini belum selesai ya, kita belum ngerti candle ini akan hijau atau merah, kita itu belum tahu sebetulnya. Besok jam 7 itu membuktikan. Kalau dia hijau ya ini terbang beneran. Kalau besok hijau ya belok, lah otomatis kan benangnya narik toh. Jadi gini teman-teman, tak ulangi, kalau ini hijau benang ini akan belok. Kalau besok dikasih hijau lagi, belok lagi ke atas. Kalau besok dikasih hijau, belok lagi ke atas. Kalau dia besok merah, dia turun. Kan gitu kurang lebih. Jadi kalau besok ini tetap merah, berarti memang koreksi di 16.000 sampai 15,5. Tapi kalau besok hijau, potensinya naik lebih tinggi. Jadi jam 7 pagi besok dilihat aja. Kalau yang sudah masuk gimana, tidak usah CL menurut saya. Di DCA ini wong barang rego murah, kamu takut. Apalagi BTC ya. BTC ETH ya. Kan wis oke gitu loh. Makanya saya tidak mau beli yang lain dulu teman-teman. Kalau teman-teman lihat live saya 90%-nya posisinya di BTC gitu ya. Jadi bang ya, Aptos, Shiba ya, oke. Shiba, Aptos sama Coti DNT ya. Oke, yuk kita bahas yuk. DNT dulu yuk, DNT. Ya untuk BTC seperti itu kita masih galau. Sejujurnya menurut saya semua ya galau. Nah mungkin bingung juga, gimana naik apa turun, candle setengah kopling gitu, itu ndak enak gitu loh. Kalau kayak ETH sekalian gitu, kalau jelas gitu loh, BTC nya mau naik gitu, jelas ya, tegas gitu loh. KND jangan dulu ini, jangan dulu lah, tunggu nanti apakah besok candlenya hijau ya BTC nya ya, mungkin bisa narik siapa tahu ya. Tapi kalau lihat di posisinya KND seperti ini, takornya ini kan hijaunya ya masih posisinya turun gini ya, paling mungkin dia sideways. Kalau umpamanya terjadi dentuman yang cukup berat ya mungkin ring yang harus menunggu ini. Tapi kak gini ya, kondisi market seperti ini sebetulnya itu sulit teman-teman. Kalau didorong BTC mu nanti didorong di 15.500 ini jungkel. Yang ngomong terus terang, KND dalam di sana karena berpotensi.
Kan yang harus dipertimbangkan gitu. Menurut saya untuk saat ini selama belum final BTC itu marketnya mau kemana, kita pantau dulu 2 hari ke depan. Lebih baik bertitik berat ke BTC maupun ETH aja, jangan ke yang lain, takutnya didorong lebih dalam lagi. Teman-teman sudah siap belum kalau seandainya yang terburuk itu adalah BTC dibawa ke 15.500, berarti penurunannya akan sekitar ring 5% untuk BTC. Berarti dengan kata lain altcoin akan didorong di area 8% sampai 12%. Itu kenyataan yang terjadi. Itu yang harus menjadi pertimbanganmu gitu loh, teman-teman. Gitu ya. Kalau saya lihat di market yang belum jelas seperti ini, saya tidak berani masuk-masuk. Jangan berpikir, wah ini sudah murah banget, ini sudah murah. Bukan murah banget, ini sudah jungkel banget. Takutnya gitu. Coti. Belum tahu ini. Beneran. Saya sebetulnya kalau umpamanya ini ngomong mau oke, untuk Coti pun, nah, marketnya BTC belum teruji. Selama ini kita belum tahu arahnya. Ini arahnya itu bisa ke bawah dan ke atas, itu orang, menurut saya orang semua galau. Jadi menjadi pertimbangannya di situ. Jadi kalau mau melihat market mau masuk di Coti pun, pertanyaannya gini, ini kalau dorong lagi ke bawah kan berarti ini didorong lebih dalam loh. Taruh aja 10% ke depan. Ring yang harus mbok ukur 10%. Kalau dia didorong sejauh apa tergantung. 16.000 ya, taruh aja 16.000 ya. Berarti dia didorong sekitar 5% kan. 800 kok. Ya nah? Kalau dia didorong ke atas ya seger. Kalau didorongnya ke bawah 5%. Kalau didorongnya 15.500. Pertanyaannya di situ. 15.500 itu hampir 8%, teman-teman. BTC. Berarti barang yang biasa akan didorong 16%. Yang cukup-cukup lah. Jadi menurut saya jangan masuk di awal seperti ini. Ini tidak enak, candle tidak enak. Tunggu aja sampai besok itu BTC seperti apa toh. Sebenarnya di BTC mau apa gitu. Kalau hijau baru teman-teman nanti akan lihat candle maraton. Gitu ya. Baru masuk kalau besok hijau aja. Yang di bawah-bawah seperti ini barang Coti ini baru masuk. Tapi kalau belum hijau ngeri ini, bener. Saya takutnya 16% lagi ke depan. Ini kalau dia dorong turun minimal teman-teman akan lihat koreksi BTC itu 5% ya. Kalau dia dorong lebih dalam 8% ya. Jadi harga saat ini. Berarti altcoin dengan pertimbangannya area yang akan didorong turun 12 sampai 16%. Ya kalau yang sudah nyangkut itu santai dulu aja, biarin dulu aja. Ya habis ini Pak Edi ya sih. Aja ngono gitu. Kita kayak di anak diri kayak Pak Edi ya. Aduh Bang Alvin ini Pak Edi Bas. Siap Bang Alvin. Siba Pak Edi kirim. Ya. Siba santai dulu aja Pak Edi nih. Ini ya didorong sampai dalam gini.
Greges tenan iki. Tapi Pak Edi gini aja, tunggu paling mungkin kalau Mbak iki pernah di 71 loh Pak. Ngeri. Ini titik terendahnya 0,71, ring terdekatnya sekarang Pak. Thank you Bang Calvin. Jadi, nah ini takutnya kalau didorong ke sini Pak, DCA aja enggak apa-apa. Kalau untuk koin-koin gini kan belinya enggak banyak ya. DCA aja di 0,72 Pak. Bisa enggak? Ke situ bisa. Nah kalau BTC nya di 15.500 itu sampai sini nih 0,71. Kan kita belum tahu, makanya disinilah kebingungannya. Posisi market, posisi di tengah itu paling sulit. Bacanya market paling sulit. Antara ini sudah selesai dan ini menjadi yang kita cari tiga ini, atau masih ada di bawah ini, atau masih di sini ya mungkin yang lebih tepat. Caranya membuktikan gimana? Caranya membuktikan 2 hari habis ini nanti akan memberikan satu sinyal buat teman-teman. Sinyalnya ini teman-teman. Dia kalau mau bullish, dia tidak berhenti. Satu ya, 2 yang di sini. Nih. Ya kalau mau bullish maraton terjadinya. Di sini. Oh di sini tidak maraton ya. Di sini tidak maraton nih. Tapi tidak maraton pun terdeteksi hijaunya banyak, merahnya sedikit toh. Merahnya tipis-tipis toh. Dia naikin pelan-pelan sampai nantinya 2 benangnya itu naik di atas. Jadi saat ini cut loss wojo gitu ya. Jangan buat CL di DCA. Kalau menurut aku DCA. Karena ini tidak ada yang ngerti kok. Menurut saya analisis semua ini galau. Beneran. Aku ngomong terus terang. Posisinya di tengah soalnya. Marketnya di tengah gini lebih rumit, lebih sulit teman-teman ya. Bacamu lebih sulit sebetulnya. Lah kuwi wis dikai siba wis ya. Ora anak tiri ya Pak Edi. Bocah-bocah yes. Jangan engkau dengarkan itu Pak Edi, yang lain Pak Edi. Proof of stake perlahan-lahan berakhir. Wah, layan perlahan-lahan berakhir ya ETH iso jungkel. Ya. Makanya kenapa saya beli ini BTC ya. Menurut saya produk yang paling, menurut saya di situ saya aman lah. Gitu. Lebih aman lah cara lihat di market seperti ini saat ini. Seperti saat ini kejelasan dari market itu perlu diuji. Karena syarat dengan berita FAT yang seperti mereka tuh pengen dorong dari ke bawah. Thank you Bang Arji. Pengen dorong ke bawah dengan berita-berita buruk.
karena belum berhenti terus kan. Om, Pak Rocky Dubai minta dibahas ETH up. Oh iya, ETH up. Ya siap, ETH up. ETH up berarti bahasnya dari ETH sebetulnya. Ini loh no. Pertanyaannya gini, ini yang hijau kira-kira apa mau? Yang teman-teman lihat apa? Kalau ini besok hijau ya naik terbang. Karena ini menurut saya orang galau semua. Yang pesan saya gini, jangan di CL, di DCA. Karena tidak ada yang tahu. Jujur saya mau tanya itu sebenarnya tidak tahu 100%. Tapi saya cuma melihatnya gini loh. Kalau hijau ya berarti naik lagi. Besoknya hijau terus di roll. Kalau di roll ya wis berarti naik. Tapi kalau hari ini merah, besok merah, otomatis hari ini merah kan besok masih merah. Karena lihat di kondisinya ininya pasti kedorong ke bawah. Berarti fake. Dia koreksi dulu. Tapi kalau besok hijau, beda ceritanya. Beda ceritanya. Karena benangnya hijau ini nanti akan gini, minimal ngeflat dan mulai naik. Kalau kecil tok, ya udah berarti ini tuntas. Caranya gimana untuk menyelamatkan market ini? DCA. Thank you Bang Kawi. Caranya nyelamatin adalah DCA aja, jangan CL. Karena sudah murah. Nah kalau saya kan tidak usah DCA, wong saya sudah posisinya di bawah kok. Jadi tidak usah di DCA. Thank you Bang Adi. Tapi udah mendekati benang satu. Benang satunya apa? Ini saya apa nih? ETH. ETH enggak ini. Ini ETH itu sudah benar ya. Bullish ya candlenya. Kalau ETH itu sudah bullish, malah kelihatan di antara, kalau BTC kan setengah kopling. Orang ragunya karena ini setengah kopling. Ini candle bullish tenan. Apa enggak? Orang tuh masih ragu di sini. Karena dia enggak full gitu loh. Yang di sini yang membuat market itu, investor tuh melihat ini masuk enggak ya, cocok nggak masih koreksi, ada gitunya gitu loh. Tapi kalau lihat di ETH ya strong, teman-teman lihat sesuatu yang strong di sini, sudah jelas ini itunya toyib, dan di satunya ini candle bullish. Jadi kalaupun dia menunggu, menurut saya dia seandainya merah loh ya, merahnya cuma bintang-bintang kecil ini toh, menurut saya. Nanti teman-teman akan lihat bintang-bintang toh di sini. Sambil menunggu apa, BTC-nya. Sebelum BTC di balok yang full blocknya ini ketembus, ya ini belum tentu bisa terjadi koreksi. Tapi kalau besok terjadinya koreksi, itu akan ditandai dia jebol di baloknya hijau ini, ditembus balok hijaunya ini ya. Ya itu baru mungkin koreksi, berarti memang betul dia akan ke 16.500, 16.000 sampai ke 15,5. Wis itu yang buat tak dua, itu yang buat amati dua aja itu dulu saat ini marketnya. Ngebosenin bener, memang market saat ini posisinya yang ngebosenin. Jadi sebenarnya kenapa ngebosenin, karena gini, sebetulnya memang disengaja seperti itu. Sebenarnya ini kan orang biar ragu ya.
di titik terakhir orang tuh biar lepas barang. Kalau teman-teman masih ingat ya, ini yang di sini dulu, ini masih ingat yang posisi dulu itu, ini kan proyeknya Alonso pada ada saat itu. Ini di sini ini orang itu sudah titiknya itu jenuh beli. Karena apa? Naik ya di sini, naik diturunkan lagi, naik diturunkan lagi, naik diturunkan lagi, naik turunkan lagi. Ini ya psikisnya itu wis entek. Orang sudah males. Ini terjadi dan saat ini sama. Saat ini sama yang terjadi. Bukankah ini naik turun naik turun naik turun? Sama. Ini siklus. Biar apa? Jenuh. Jenuh beli. Orang jadi stres gitu secara psikis, itu mentalmu tuh. Sing ndak tahan ya keluar market. Yang ndak tahan keluar market. Kalau broker, saya brokernya toko kripto. Kalau cat, saya pakainya cat Binance karena dia ada trading view. Bang ada Toyib ya, tapi tidak berani kamu. Kita belum tahu finalnya BTC ini. Kalau BTC-nya didorong ke bawah lagi, ngeri ndak? Pertanyaannya kan di situ. Saya takutnya ya ini menjadi pertimbangan aja. Belum tentu kan saya bener gitu loh. Yang saya takuti, lebih baik saya ngomong jujur gitu loh sama teman-teman. Yang saya takuti kalau dia dimerahin lagi malam ini dan besok teman-teman melihat di ring 16.000 BTC sampai 15,5, berarti kan koin seperti ada, sedangkan di 16.000 itu minusnya BTC 5%. Terus yang lain koin-koin kecil akan dihantam di 12-16% otomatis. Nah kalau terjadinya dibantai di 15.500, berarti kan berapa? Kalau 16 5%, kalau 15.500 8%. Berarti ini ada potensi itu juga gitu loh. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya alangkah baiknya hindari dulu koin-koin kecil di tengah kondisi ketidakpastian. Yang sudah ada ya sudah, diemin aja. Maksudnya jangan ini entry ya ke itu, menurut saya lebih berat karena marketnya belum tahu, masih galau. Besok tunggu aja candle besoknya itu apa, jam 7 pagi. Apakah hijau? Kalau hijau ya naik terus. Kita belum tahu karena posisinya di tengah. Sulit ini. Wes sing prono kayak apa ini sulit. Balok hari ini itu sulit dibaca. Karena ragu, market ini ragu sebetulnya. Kalau lihat di baloknya hari ini ya market ragu. Ada keraguan cukup tinggi gitu. Om, apakah kalau sukses terbang? Harusnya kalau sukses besok hijau ya berarti itu bisa berpotensi sampai Februari. Berarti sudah betul. Sudah betul di sini. Kalau ini besok hijau ya naik terus. Harusnya naik terus. Walaupun kita yang membuat kita ragu ini karena candle bullishnya itu tidak maksimal gitu loh teman-teman. Tidak setegas ini, makanya kita ragu. Tidak setegas seperti ETH. Yang kayak ETH ini kayak gini ya, BTC tadi pagi kayak ETH gini, saya tidak yakin merah kok. Mesti dihantam lagi hijau.
Kenapa market ragu? Karena setengah kopling. Candle bullish-nya itu orang lihat itu enggak ada gregeting. Ya, ya itu ya. Bagus juga ya ada sama SRB ya. Kalau mau digabung. Ya tambah muatan aja betul. Sebaiknya tidak CL tapi tambah muatan. Ya. Kalau yang sudah ada produknya seperti itu, diemin aja, santai aja sambil melihat market. Memang sudah tidak lama. Kalaupun dia turun sebenarnya tidak lama, minggu ini mungkin kelar. Moga-moga aja kelar ya. Kalau menurut aku minggu ini kelar, karena Desember harusnya momentum kenaikan. Ntar saya tak kenceng dulu ya. Ya teman-teman, tak ulangin kembali, yang sudah punya ndak usah CR, engkau naik kue ketun timbang daripada nyesel. Kalau yang terjadi besok pagi BTC nya hijau ya berarti naik, itu yang jangan sampai nanti keputusannya itu akhirnya jadi menyesal. Oh ya ternyata kemarin aku takut malah tak CR. Kalau saya posisi umpamanya beli kemarin ya, yang tak lakukan apa, saya akan DCA. Itu yang saya lakukan. APT enggak TP ya belum. APT beli itu si siapa, Bang Arti ya. APT ya ini belum ya, APT tadi ya, APT yo APT yo. Lo APT lebih dalam lagi ya. Waduh. Yang itu lah bisa dibuka ini. Tidak apa-apa, biarin aja dulu APT. 36 nya dijaga ya Bang Arji. 367. 35 sama 367 ya untuk APT. Tapi sudah tidak apa-apa menurut saya. APT. Ya kalau yang belum itu ya, kalau APT ini kan produk baru ya. Biarin aja Bang Arji. Kalau yang APT ya, yang umpamanya dapat di $4 pun tidak apa-apa, tidak usah bingung, tidak usah takut. Thank you Bang Kalbi. Tidak usah takut ya kalau yang APT ya. Ini permasalahannya itu di sini teman-teman, di dominannya ini loh, naik terus. Ini yang menimbulkan kekhawatirannya itu di sini.
Kalau ini naik terus, altcoinnya tidak bisa naik. Jadi yang terjadi harusnya BTC naik, tapi BTC dominan turun, altcoin naik baru naik bersamaan dengan itu penting sekali ya. Ya pokoknya market biasa kayak gini yang dibahas pun ya akan muter-muter di situ ya menurut saya, beneran. Aku ada om yang tiga, iya toh yang dulu ya itu ya. Ya ETH ya wis toh. ETH itu malah itu loh Bang Arju. Menurut aku ini susah buat tembus lagi ke bawah, itu susah karena sudah biasanya kalau pola seperti ini sudah terbentuk itu susah untuk jebol, itu susah menurut track record ya. Jebolannya susah harusnya. Ini naik nih, naik ETH naik. Oke ya untuk ETH, malah saya tuh senang, paling senang itu ETH menurut pola yang paling dari kemarin, pola yang paling aku serak loh ya itu ETH. BNB kalau besok merah hijau ya udah berarti memang terbang, ndak bentuk ini ndak ya. Kalau hijau besok ini kan candlenya kan galau, kalau besok hijau ya ini belok, benangnya belok soalnya. Tunggu aja, yes pokoknya tunggu aja. Aku ndak tahu secara tepatnya seperti apa. Kalau menurut aku ndak CL, DCA. Kalau terjadi koreksi DCA kalau aku loh ya. Kalau hijau hajar ya, kalau hijau hajar kanan itu dan ini besok itu menentukan marketnya itu ya. Ini kalau hijau besok ini hijau lagi kenceng harusnya. Produk paling prospek menurutku saat ini ETH secara candle ya. Kalau turun ya di area 0,80. Tapi apakah mungkin, pertanyaannya kan gitu Bang Arji, apakah mungkin dengan kondisi balok ini sudah terbentuk sedangkan posisi tatanannya itu sudah betul, beda dengan BTC dia, apakah mungkin balok candle ini muncul tidak sembarangan, soalnya candle bullish itu bullish sempurna itu susah untuk muncul. Tapi kalau melihat dia posisinya sudah, benangnya aja sudah mapan di bawah ini, paling kemungkinannya dia akan bermain di ring ini. Gini toh. Dan di sini paling setway-nya di sini toh. Sambil menunggu nanti momentum. Kalau terjadinya seperti itu, dia tidak turun lagi ke bawah. Level dari ini susah lah menurut saya. Susah untuk sampai di bawah level ini aja, ETH sangat susah untuk ditembus. Kalau melihati
dari posisi candlenya ya, candle bullishnya sudah muncul seperti itu, susah untuk ditembus di 1550, harusnya susah. Jadi untuk yang saat ini yang terbaik apa? ETH. The base-nya ada di ETH ya. Ring pantulnya mungkin aja tidak sampai kalau 1150. Nanti paling di sini. Ini kecil-kecil paling, nunggu aja dia. Ya kalau BTC-nya hijau ya dia maraton. Kalau BTC-nya hijau, si ETH ini akan maratonnya lebih cepat. Berarti kan konfirmasinya gini ya, tak ulangi lagi. Kalau besok BTC-nya terjadinya adalah hijau, berarti bacananya akan seperti ini teman-teman. Nah, ketik saya bacananya ya, yang karena market yang paling sulit itu market di tengah seperti ini teman-teman. Jujur saya ngomong terus terang, market yang paling sulit itu adalah market posisi kegalauan seperti ini. Kalau besok ini hijau, berarti memang ini adalah candle bullish, walaupun tidak sempurna bullishnya. Secara balok ini tidak tepat gitu. Karena apa? Momentumnya akan nih sama hijau. Ini juga hijau tapi ini tidak terbentuk ya, BNB-nya tidak terbentuk. Adanya tidak terbentuk. Harusnya sih tidak ya. Kalau lihat di posisi semuanya belum terbentuk semua. Nah ini yang sulit nih, saya jujur. Nggak ada. Nggak ada. Ini apa ini? Oh ETH. Di koin, semua koin yang lain tidak ada candle bullish. Harusnya disinilah yang membuat keraguan market. Sekarang jadi saya tahu. Karena yang sudah ngerti tentang ilmu sing ini bullish, dia akan sama semua. Hari-hanya itu sama semua. Bullishnya itu sama. Tapi yang terjadi di sini cuman 2 koin yang terjadi bullish. Ternyata BTC candle bullishnya muncul walaupun tidak sempurna, sama ETH tok. Yang lain ternyata tidak terjadi. Nih, baloke mau sejajar. Nih, galau. Ya, ada galau, SRP galau, Matic galau. Ini yang membuat, menurut saya membuat orang melihat ini market itu bingung, itu karena ini. Karena yang terjadi candle bullish itu cuma 2 produk ini ternyata, BTC sama ETH. Setelah kita lihat semua, berarti tunggu aja besok seperti apa ya, tidak usah ke susu. Kalaupun sudah dia koreksi, teman-teman minimal kan sudah siap untuk DCA aja di 16.000 sama 15.500 untuk BTC. Tapi kalau untuk ETH tidak usah terlalu jauh-jauh Bang Arci, menurut saya 15.500 mungkin sudah cukup, karena tatanan benangnya sudah tepat. Ini lebih mapan, ETH itu lebih mapan daripada BTC sebetulnya. Secara posisi benang itu dia lebih mapan juga. Makan, iya benar, dari kemarin juga masih segitu terus.
Iya, makanya galau gitu kan. Orang-orang bingung itu, lihat di marketnya bingung. Sebenarnya gini ya, apa? Ya walaupun tidak panjang, tidak lama, sabar aja, nunggu aja ke depan. Melihat market seperti ini, apa yang harus direaksi? Ya kalau saya tidak CL, tapi kalau saya loh ya, pilihan saya adalah yang sudah masuk di market, saya tidak CL tapi saya DCA karena sudah tidak lama gitu. Itu pilihan saya, tapi kan teman-teman pilihannya kan berbeda budi gitu ya. BTC ini BTC kalau besok besok hijau, kalau ini kan belum final ya bang King ya. Ini kan belum final, kalau besok hijau ya ada potensi naik lagi beberapa hari. Cuman yang aneh, ini yang aneh loh ya, candle kemarin itu yang tutupan candlenya bullish itu cuman dua toh, BTC sama ETH. Selainnya itu semuanya galau. Ini satu galau BNB, ini ada galau ya, SRP galau, Matic galau nih, no, KNT galau nih, semua galau ini. Oh, lihat, tidak ada yang terbentuk. Teman-teman pengen tahu, padahal kalau teman-teman perhatikan, ketika terjadi kenaikan pada momentum masa lalu itu serentak nih ya, DGW itu serentak yang terjadi DGW ya, dan ini enak. Nih, itu serentak yang terjadi di sini ya teman-teman. Nih, tanggal 20 Juli serentak dia, 21 Juli ya. Ini yang harusnya yang kita lihat itu ini gitu loh. Kalau dia candle bullishnya betul-betul itu candle bullish semua, itu harusnya yang serentak, dia serentak nih. Ini 21 Juli. Tapi ada juga sama BNB sama ini. Yang terjadi harusnya serentak, tapi ini tidak terjadi serentak. Saya nggak tahu ini kalau yang apakah ini memang triknya bandar biar kita tidak tahu. Serentak dia 21 Juli. Dan itu candlenya bullish itu muncul, BNB pun muncul nih. Sama. Tak pikir kemarin itu akan terjadi ini, sama semua serentak gitu. Ternyata tidak, kita menjadi galau di sini. Market menjadi curiga, lebih cenderung kalau saya lihat itu marketnya curiga gitu. Ini benar-benar bullish apa dihapusi gitu. Ya, terlihat terbacanya seperti itu market. Nih, serentak loh. Nggak galau loh. Nggak galau di sini. 21 Juli juga pada waktu dan posisi candlenya itu sama semua. Saya pikir kemarin akan terjadi ini. Iya, pada masih ragu. Jadi kenyataannya seperti itu, makanya saya secara pribadi kan ini kan di luar riwayat. Saya tidak berani berspekulasi. Maksud saya gitu. Apakah ini satu momentum yang sama seperti ini cuman dimaknai dengan kondisi bahwa ETH sama BNB yang terjadi candle bullishnya, yang lain galau, tapi besok dinaikkan hijau-hijau semua, kan kita tidak ngerti.
Kalau besok serentak hijau semua, berarti gini maksud saya. Kalau besok serentak hijau semua dibanding setir semua di jam 7 besok pagi, ya berarti memang kemarin itu sudah candle bullish. Gitu aja catatannya seperti itu teman-teman. Bisa ndak kalau ini besok dibuat hijau? Bisa. Kalau besok ini dibuat hijau, peng tinggi ya, ETH ada SRP semua serentak hijau semua dan BTC maupun ETH, ya berarti memang kita sedang mau dikecoh. Itu dugaan saya di situ. Disitulah keraguan market. Keraguan market karena tidak serentak. Menurut saya, ini orang-orang yang biasa ngelihat candle, dia akan berpikir seperti itu. Ya pertanyaannya, dibalik makna candle itu semua, mungkin enggak kalau ETH yang dibuat kondisinya adalah sinyalnya sama BTC sudah mengonfirmasi candle bullish sebetulnya, tapi yang lain tidak terjadi candle bullish. Bisa enggak? Bisa. Makanya besok itu kalau terjadi full tutupan candle pada jam 7 pagi hijau dan rata, ya berarti memang itu disengaja. Untuk apa? Orang terkecoh. Karena yang ditunggu itu sebetulnya. Hampir rataan orang akan menunggu momentum kemarin itu sebetulnya. Karena sangat kenceng sekali itu. Kalau teman-teman lihat itu potensinya kemarin itu sudah mendekati, orang semua sepakat itu bulat untuk ya ini bullish. Tapi terjadi keraguan di market, terutama yang di luar ETH sama BNB. Kalau candlenya merah, koreksi sampai 16.000, berarti kebalikan dari itu. Kalau 16.000 kan BTC minusnya 5%, otomatis yang altcoin akan terdorong sekitar ring 8%. Kalau BTC nya terkoreksi sampai 15.500, dengan konsekuensi altcoin yang kecil-kecil akan terdorong. Berarti kalau 15,5 8% BTC, altcoin akan terdorong area 12% sampai 16%. Itu konsekuensinya kalau terjadi merah. Terus apa yang akan saya lakukan ketika kondisinya di tengah seperti ini dan saya posisinya open posisi, sudah ada posisi. Kalau saya di CL, saya tidak CL karena di tengah keraguan-keraguan, tapi masih ada potensi untuk seandainya terjadi market itu hijau, ya kencang. Kalau saya tidak CL tapi DCA lebih cenderung. Dan saya menghindari koin-koin yang kecil dulu, lebih fokus atau konsentrasi di BTC karena ring untuk penurunannya lebih bisa dibaca. Kalaupun koreksinya bisa mbok baca, lebih mudah gitu untuk mbok baca. Gitu ya Pak King Ono ya. Iya, jadi pertimbangannya seperti itu ya teman-teman. Kalau terjadinya dia merah full blocknya besok, ya teman-teman ngukurnya dari BTC. Kalau 16.000 BTC kan minusnya 5%. Thank you Bang King Ono. Nah 5%, ya otomatis altcoin 8% sampai 10%. Otomatis itu pressure-nya akan ringnya kurang lebih seperti itu. Biasanya seperti itu, berbeda sekitar 3% sampai 5%. Jadi berbeda antara penurunannya itu lebih dalam, 25 lebih dalam lah. Bisa kadang 2 kali lipat dari BTC penurunannya. Lipatannya gitu sih kalau saya ngukur gitu sering.
Itu yang jadi pertimbangan ya teman-teman. Saat ini galau, saya tidak tahu apakah dia akan merah atau hijau. Jujur saya ngomong terus terang, saya tidak tahu merah apa hijau hari ini. Kalau hijau ya terbang ya. Harapan kita itu hijau. Harapan kita ini cuman pengecohan. Harapan saya ya gitu. Pengecohan. Orang melihat kan tidak jadi bully sini. Gitu loh. Bisa dikasih itu tok bisa. Jadi ini kan kita baru membaca apa sih skenario nya itu sebenarnya apa. Kenapa seharusnya kemarin itu adalah bullies itu terbentuk dengan sempurna, tapi gagalnya di mana? Bukan di BTC maupun ETH. Di BTC maupun ETH, walaupun BTC-nya itu tidak strong, setengah kopling, tapi ETH-nya terbaca strong. Tapi koin yang lain ya tidak jelek-jelek amat, hijau. Nah pertanyaannya, kalau hari ini kan ini merah, yang kita lihat kan merah. Seandainya besok pagi hijau semua, kira-kira apa yang terbaca? Market itu seperti punya harapan. Disitulah letak FOMO-nya nanti. Jadi market itu berimbas kepada satu kondisi. Begitu besok ini hijau, imbasnya gede sekali pasti. Maratonnya akan gede sekali. Karena itu psikis dari investor. Itu yang harus kita baca. Seandainya kebalikannya dari ini apa? Seandainya merahnya ke sini apa? Dan di situ nanti teman-teman bisa ngukur, gitu, bisa hati-hati. Karena ini cuman permainan ketepatan aja. Gitu. Sudah tidak lama, kapan toh waktu ini? Aku menurut aku. Ya itu ki sapa ki pangbuat. Lah kowe ngomong 23 Desember ki maksudnya ki dijelaske sisan. Oke teka-teki silang kok yo padha wae iki pangbuat. Iya. Itu Mister Gaga. Bagus. Ya. Ya, asal jangan pakai pinjol itu ya. Catat satu itu. Jadi tak ulangin kembali, saya tidak CL. Kalau seandainya keputusan yang saya lakukan apa, saya tidak CL, tapi DCA kalau bisa dikoreksi. Karena tidak lama, 1 Desember mungkin tinggal berapa toh? Tinggal 9 hari. Loh apa hubungannya dengan Desember? Desember itu momentum. Itu yang perlu teman-teman ingat. Setiap Desember memiliki momentum kenaikan. Apalagi yang 2 tahun sebelum halving, momentumnya dimaknai oleh Desember ceria. Namanya Desember ceria, teman-teman. Desembernya di sini, ring ini sudah terbawahnya akhirnya, sama Desembernya di sini. Jadi setiap Desember memiliki kenaikan. Itu teman-teman. Yang di 2019 adalah sampai Februari, yang di 2018 sampai Juni.
Dan Desember pada 2 tahun sebelum halving itulah harga termurah dari yang 2018 sampai sekarang. Itu harga termurahnya di mana? 2018. Harga termurahnya itu ada di 2018 nih. Ini belum pernah jebol 2018 itu. Ini 2 tahun sebelum halving. Itu menjadi catatan penting menurut saya. Satu, tidak lama DCA aja wis. Itu ya teman-teman, minimal bisa menjadi sudut pandang. Ya bisa saya salah ya teman-teman, tapi kalau saya sudut pandang saya sudah omong terus terang. Sudah pas ya. Nah itu Mister Gagama sudah pas itu. Karena ada cirinya itu juga kan Mister. Ya. Ada cirinya juga. Cirinya dia membentuk memang, cuman kita itu dikecoh. Menurut saya menduga ada potensi itu terjadi, cuman takutnya ini kita dikecoh kan, soalnya yang terjadi candle bullish itu cuman 2 toh, BTC sama ETH. Makanya market ragu di situ. Tebakan saya lebih cenderung market itu berpikir, berarti yang dipikirkan market investor itu sama di grup ini, kita ini. Sebetulnya mereka melihat semua maraton dengan pola seperti ini semua. Itu sinyalnya. Tapi kenyataannya tidak terjadi itu. Yang terjadi cuma di BTC sama ETH. Akhirnya market berbalik menjadi dari yang optimis menjadi ini apa tenan saat ini. Itu yang terjadi gimana? Kalau lihat di 2 candle ini, harusnya itu euforia. Harusnya loh. Baik ETH maupun BTC itu harusnya euforia. FOMO yang terjadi. Tapi kita tidak melihat FOMO hari ini. Karena apa? Semua produk yang lain tidak mengalami FOMO, tidak mengalami candle bullish yang menjadi awal atau pra dari FOMO itu. Ya dah. Gitu ya, kurang lebih menurut saya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kita pantau aja sehari ke depan atau 2 ya, minggu inilah. Yang pasti teman-teman yang di sini menurut saya sudah nangkap semua apa yang kita bahas. Mungkin ya tetap kembali lagi ya Dior teman-teman. Kalau saya optimis Desember ceria naik ya, kalau saya optimis. Gimana tadi itu Mister Gagal? Itu Mister Gagal itu ya biasa itu juga ya. Beberapa itu juga dia bagus lah secara. Semoga yang buy di bulan November Desember buat doain tahun depan banyak, amin gitu ya. Ya Desember November itu ya. Gitu ya teman-teman. Ada yang perlu lagi? Kayaknya sudah cukup. Saya muter-muter terus bahasnya kurang lebih paling besok teman-teman. Ada yang mungkin perlu ditanyain yang lain, atau soal kalau yang lain teman-teman sebetulnya semua candle tergantung BTC. Besok itu BTC nya hijau apa merah itu yang menentukan. Kalau BTC hijau ya maraton, kalau BTC merah ya koreksi itu toh. Iya betul, setuju saya Mister Gaga. Berarti sama sudut pandangnya. Karena
Kalau merah ya memang dia mungkin ada sideway-nya dikit, bisa jadi ring 16.000. Kalau seandainya dia mau lanjut untuk penurunan, tapi sangat kecil harusnya loh ya, karena seharusnya ini bullish loh. Aku jujur loh ya, kemarin itu yakin sekali loh, serius loh, karena semua market hampir menunjukkan sepakat candle bullish terbentuk, tapi yang lain ketinggalan, cuman yang bertahan BTC sama ETH. Ditambah dengan yang membuat keraguan market sebetulnya ini yang membuat keraguan market, BTC dominan. Dia galau gini, ini mumet orang. Nah ini kalau besok pagi ini merah turun, ekor panjang turun, wah ini rame, beneran rame, serius. Ini merah aja besok rame, berarti altcoinnya naik, BTC juga bisa hijau. Tunggu aja lah besok jam 7 pagi ya teman-teman, jadi kepastiannya lebih mapan. Belum tahu bottomnya, ini galau candlenya, jujur susah, sulit. Saya sendiri saya ngakuin sulit, saya ngomong terus terang. Secara bacaan ini candle bullish BTC sama ETH. Yang BTC itu setengah kopling, itu yang membuat saya bingung ya. Jadi harapannya harusnya 17.300, BTC bisa sampai di 17.300 itu harusnya hari ini harusnya naik, tapi kan tidak mampu. Nah ini pertanyaan publik di situ. Rame tawuran. Rame tawuran. Ya kalau gini, kalau itu betul ya, Bang Alvin juga gitu. Kalau merah deng, ekor panjang tes, ya selesai cepet. Malah rampungnya cepet, rampungnya lebih cepat. Bahas itu ya up ya, BTC dulu ya lebih oke. BTC soalnya yang lain ini yo bingung. Setiap sideways dijejek ke bawah, setiap sideways lagi jejek lagi ke bawah, lah kan orang bingung lama-lama ini masih sampai kapan gitu. Ini kayak semacam dibuat trauma teman-teman, psikisnya yang pak orang yang beli selain BTC dan ETH dan BNB, seperti mentalmu sedang dibantai, yang terlihat gitu loh, bacananya seperti itu. Nah kalau ETH up Bang Rocky, tidak usah takut. Kalau saya melihatnya untuk ETH itu kemungkinannya sangat, lihatnya dari ETH up, dari ETH Bang, kemungkinannya dia untuk turun di sini mungkin di balok hijau ini, itu aja sangat sulit menurut saya, karena ini sudah terbentuk candle bullishnya, ini sudah terbentuk sempurna. Saya tidak yakin dia mengalami koreksi, saya tidak yakin, khusus ETH loh ya, saya tidak yakin sudah. Kalau dia mamanya sideways aja kok seperti bintang-bintang gitu toh, menunggu momentum aja saya mah percaya. Tapi kalau dia koreksi saya tidak percaya untuk ETH, karena candlenya sudah terbentuk sempurna sekali itu. Untuk candle bullishnya untuk ETH itu sepakat, market sepakat. Artinya market sepakat itu ya ini, candlenya 2 kali lebih soalnya.
Jadi teman-teman yang berharap nanti bisa mantul di 15 1150 itu kecil sekali kemungkinannya. ETH bisa turun apalagi ke 1080 ya, mungkin kecil sekali itu. Walaupun perlu juga di luar, berarti ISA atau terdepan ya ISA. Sing ndak ISA ya cuman bisa ndak ISA, maksudnya gini, ndak ada yang tidak bisa, karena kan kita ya ndak ngerti 100% ndak ada yang bisa sempurna ya dalam membaca candle. Tapi kalau menurut saya candle ini sudah bagus sekali. ETH itu udah mantap ya. Bang Rocky kalau sudah masuk muatan di ETH up, ya udah santai aja, slow aja, nggak usah tambah muatan, diam aja dulu sampai besok pagi. Seandainya hijau ya ini maraton, udah gitu ya. Kalau dia candle hijau besok maraton. Iya malam ini ya wis pokoknya ditunggu nih lah. Sabar dulu, takutnya itu gini, kita tuh dihapusi toh. Dihapusi dengan apa? Karena gini, ini yang terbaca di market loh ya. Ini sudut pandang yang menurut saya lihat loh ya. Candle bullish yang terbaca kan cuman yang paling sempurna ETH. Yang kedua setengah kopling adalah BTC. Yang lainnya tidak terbaca candle bullish. Otomatis terjadi keraguan di market. Pertanyaannya, kalau ini besok hijau, ETH hijau, berarti kan semua market hijau. Apakah reaksi investor? Dan di situ jawabannya. Berarti secara naluri alam bawah sadar investor, mereka akan ke FOMO. Dorongan inilah yang membuat market akan mengalami maraton kenaikan. Karena takutnya ketertinggalan. Apa sih candle bullish itu? Candle bullish itu sebetulnya dimaknai awal atau start yang membuat orang, semua investor sepakat dan mengetahui bahwa saat itu adalah waktu yang terbaik untuk pembelian. Jadi candle ini yang seringkali dibaca seperti itu. Lah reaksi dari bullish itu adalah reaksi market yang rakus. Kalau teman-teman lihat teori Webb Elliott, itu dasarnya itu. Karena membaca ini dan terjadi reaksi market yang terus gitu ya, kerakusannya, nah itu nanti timbullah yang namanya bullish. Jadi sebenarnya itu adalah reaksi dari kesepakatan market, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ya, moga-moga besok terjadi. Pertimbangannya 50% 50%. Bisa koreksi, bisa bullish. Karena galau. Kecuali dia serentak kemarin, serentak hijau itu merah gini, saya malah tidak takut. Beneran. Kalau yang kemarin semua marketnya itu hijau, candle bullish semua. Setelah itu besoknya merah, buat saya biasa gitu. Malah bacanya mudah. Tapi kalau gini itu bacanya susah. Gitu ya. Alam bawah sadar laut. Ya. Ya betul. Kalau 13.000 bisa mungkin. Nah, itu kalau 13.000 ya. Bacanya dari mana ya? Minimal akan di sini dulu. Nanti 13.000 kalau dia tidak kuat di sini bisa. Tapi tidak sekarang. Waktunya bukan sekarang.
ETA shock. Wah ya babak belur kok. ETA mbok shock. Belum tentu turun. Belum tentu turun. Jangan melihat kondisi saat ini dia akan drop, karena ini candle ini susah mbok lawan sebetulnya. Candle bullish ini jangan mbok lawan, apalagi sudah posisinya 2 kali dari merahnya. Babak belur di sana, banyak babak belurnya timbang hendaknya. Dan di sini bukan futur ya, yang pasti. Ya gitu aja teman-teman. Iya candle bullish ya jangan dilawan ya. Antor loh. Serius aku ngomong terus terang nih. Buat lawan seberapa belum. Ini candle bullish loh. Bereaksi biasanya jam 2 nanti, finalnya jam 7. Iya, kita tunggulah. Kita belum tahu. Ini semua orang galau lah pasti. Belum tahu nih. Beneran, kita belum tahu. Saya ngomong terus terang, saya kalau ditanya saat ini, saya membacanya itu bingung. Karena yang dikonfirmasi candle bullish itu cuma ETA sama BTC. Selain itu terjadi candle galau yang seharusnya kemarin itu adalah potensinya semua serentak adalah candle bullish. Dan itu terjadi persis seperti pada tahun 2021 Juli. Itu terjadinya sama. Seharusnya yang terjadi adalah kenapa orang-orang pada menunggu momentum kemarin hijau itu. Karena orang-orang sedang menunggu posisi seperti tanggal 21 Juli 21 dan itu terjadi serentak sama, tapi tidak terjadi, yang lain tidak jadi bullish lah. Itu yang menjadikan yang lain itu mungkin ya investor jadi ragu. Ini harusnya terjadinya ini candle bullish ini toh, yang ditunggu semua. Yang terjadi cuman BTC sama ETH. Keraguan market karena itu menurut saya. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya 2 hari ke depan. Kalau hijau-hijau ya itu berarti bener. Kita dikatai aja. Memang yang lain tidak dimunculkan candle bullish. Bacanya adalah BTC dan ETH candle bullish. Yang lain ikut maraton. Karena untuk market reaksi yang namanya reaksi bullish itu serentak. Menurut track recordnya riwayat ini yang produk-produk bagus ya, seperti BNB, ada SRP itu biasanya karakteristiknya serentak bersama dengan BTC pada hari yang sama. Iya, kita sudah bahas itu. Kalau BTC turun lagi ke 16.000 berarti kan 5%. Ya altcoin akan turun 8% sampai 10%. Itu konsekuensinya. Jadi besok itu candle besok jam 7 itu penentuan yang cukup. Oke, kalau saya ditanyai cut loss ya enggak. DCA aja. Karena waktu ini juga belum tentu harga buruk gitu, harga bagus ini juga gitu. Harga murah juga. Kenapa harus cut loss kita gitu. Kalau saya gitu, selama teman-teman tidak futur ya tidak masalah, support wheel. Makanya lebih baik BTC. Karena apa? Bisa mbok ukur. Kalau altcoin kan tidak bisa mbok ukur kedalaman ini mau seberapa jauh.
siapa yang bisa mengukur koreksinya BTC, bisa mengukur kedalamannya kurang lebih segini minimal kan bisa terbaca, tidak se ekstrim yang lain gitu loh. Ya kalau altcoin posisi koreksinya BTC masih kencang, ya kedalamannya ya susah bud. Lawang ini sideways didorong ke dalam, atau sideways lagi altcoin didorong lebih dalam lagi, ya ngeri juga kalau kita gitu. Ya bisa kalau mamanya didorong ke situ cerok di 34 ya boleh, moga-moga aja enggak lah ya. Kalau aku masih optimis hijau, kalau aku loh ya, masih optimis hijau. Dan aku optimis mungkin ini adalah bullishnya, optimis tapi tidak banget gitu, masih ada ragu nih ya, ragu karena semua koin tidak serentak, keraguanku di situ. Kalau semua koin serentak saya tidak ragu, merah hari ini pun saya tidak ragu. Dikarenakan ragu karena tidak serentak. Tidak apa-apa ya kalau Cardano itu buat saya tidak CL, bener. Kalau saya Cardano tidak CL karena saya optimis kalau untuk Cardano itu suatu saat naik, tidak usah naik. Karena kan Desember anggap aja terjadi koreksi yang teman-teman sudah beli nih ya saat ini. Ya teman-teman paling lihat ini sampai Desember. Kalau untuk long term ya tidak masalah, DCA aja. Momentum Desember ini akan naik menurut saya. Sampai Februari itu ada kenaikan. Terjeleknya sampai Februari. Tapi kalau meruntut dari 2018 harusnya sampai Juni. Kita akan dapat momentum sampai Juni seharusnya. Iya kado enggak apa-apa, santai aja katanya. Mungkin tahun depan itu Cardano juga eventnya untuk yang keempat itu sudah selesai. Dan itu nanti sebelum keempat itu berarti kalau kemarin itu di fasilnya itu Q3 ya kemarin ya, kemungkinan bisa jadi pertengahan atau oh ya pertengahan berarti Juni. Kemungkinan yang keempat bisa Juni harusnya loh. Kalau ndak salah ingat itu sebetulnya setiap proyeknya ada itu setiap setahun sama seringnya yang terjadi itu Juli aku rada lari. Kalau untuk ada itu ini loh, ini kan Alonso itu kan ini. Kalau untuk ada ya, ada itu nanti sekitar tanggal berapa? Juli sampai ini. Lah ini loh, Alonso itu terjadi September. Berarti Q3. Nanti proyek keempatnya antara Q3 antara September. Harusnya kalau menurut deadline-nya dia harusnya September. Dan Q3 tapi kemarin itu kan sempat mundur. Ya. Mundur gara-gara drop terus. Jadi dia undurkan sama bug-nya itu masih belum sempurna kan. Ya, jadi kemungkinan untuk ada lanjutan tuh yang proyek keempat bisa jadi tahun depan.
Nah kalau tahun depan itu proyek keempatnya mendekati itu, biasanya nanti naiknya kencang gitu ya. Ingat-ingat teman. Fasil nyarunya kecil, ngaruh sih ngaruh. Karena di tengah down sempat dia naik sedikit. Tapi tidak banyak karena memang bearish posisinya. Semua koin bearish. ETH pun sebenarnya naik. Sebenarnya naik. Cuman ketekan dengan habis naik merger, dia kedorong ke bawah bersama dengan bearishnya. Web3 om ada tahun depan. Oh gitu, tuh Web3 ada tahun depan. Ada itu Web3 tahun depan. Kenapa ya? Kita tidak bisa baca di 1 bulan karena ini tidak ada bacaannya yang bisa membuat riwayatnya. Teman-teman mau bacanya gimana kalau untuk 1 bulan? Tidak bisa ini buat baca karena riwayatnya belum pernah terjadi di sebulan di sini. Yang bisa mbok baca itu adalah sebuah riwayat yang pernah terjadi. Contoh kayak di sini gitu ya. Contoh. Yang bisa kita baca itu sesuatu yang bisa diulang. Kalau kondisi ada saat ini ya memang ngeri. Yang buat tanya ngeri ya ngeri memang. Ya moga-moga tidak lebih dalam aja lah. Santai dulu aja, saya punya barang, ada up juga ya. Tidak usah takut, santai aja kalau untuk ada itu nanti naik maraton. Bukan maksudnya Web3 nama projectnya. Ada tahun depan salah satu project Alonso kalau oh tuh ya, info itu dari Pangkal Pintu. Bang ETH gimana? ETH nggak apa-apa, ETH malah paling prospek kok. Ditahan oleh candle bullish soalnya. Candle bullish ini menahan ETH. Dan ini oke banget. Paling sempurna itu candlenya ya ETH. Bullishnya kemarin itu, jadi kan gini, kemarin itu sebenarnya polanan bentukannya itu kan potensi untuk bullish sebenarnya semua serentak. Tapi terjadi kegalauan market. Yang terjadi bullish cuman ETH sama BTC. Yang lain galau. Disinilah market bimbang. Nah gimana kalau market bimbang ya? Bacalah besoknya. Kalau besoknya hijau semua dan serentak semua ya udah berarti fix. Memang dibuat bimbang biar kita bingung. Padahal mau maraton. Itu toh kalau saya. Bang besok ada GPI. Oh iya toh. Ada GPI dong besok. Kalau GPI ini bagus kok beberapa itu, tidak masalah. Wong kemarin aja FOMC ya hijau kan sebetulnya, malah lebih cepat FOMC hijaunya. Jadi
Kalau hari hanya itu tidak masalah. Oh, CPI itu tidak terlalu itu menurut kok. Yang FMC yang marketnya banyak koreksi itu sebelum FMC. Kalau CPI jarang jarang bereaksi terlalu itu, karena bacaannya juga angka pengangguran kan juga lebih sedikit dan tidak bagus gitu ya teman-teman. Ditunggu aja, kalau besok hijau berarti maraton, ada potensi untuk maraton. Kalau besok merah ada potensi untuk koreksi sampai bacaannya adalah patokannya adalah BTC di ring 16.000 sampai 15.500. Kalau terjadinya besok merah itu yang terjadi. Reaksi yang paling buruk adalah kalau besok tutupan candle jam 7 pagi untuk BTC merah ada potensi untuk ke 16.000 sampai 15.500. Tapi kalau besok hijau punya potensi penaikan secara serentak gitu ya. Nanti nunggunya gimana? Nunggunya nanti perangnya lagi, odot-odotannya nanti di sini. Nanti kita bahasnya besok lagi. Kalau besok hijau, nanti besok kita bahasnya mau 13.000, mau 12.000. Nanti teman-teman akan terkonfirmasinya di sini apakah bull trap atau bullish gitu. Kalau menurut saya lebih, sudut pandang saya lebih melihat secara riwayat. Kalau besok terjadi hijau ya dia maraton naik itu. Sampai kapan? Sampai bisa ringnya 2023 Februari sampai Juni. Saya tidak tahu. Kalau terjadi maraton kenaikan, saya lebih melihat bahwa dia akan naik di Februari sampai Juni sekitaran, minimal Februari sampai Juni. Tapi kalau besok tidak terjadinya hijau, ya dia koreksi dulu sampai berapa, 16 sampai 15,5. Itu aja teman-teman, menjadi catatan. Itu sudut pandang saya, bisa salah tapi minimal bisa teman-teman jadikan satu masukan, moga-moga gitu ya. Yang tidak berkenan atau kurang tepat tidak usah dianggap, anggap aja teman-teman, oh ya ini tidak cocok gitu aja, tidak usah gitu ya. Saya tidak bahas tentang time frame 1 jam, tapi saya karena time frame 4 jam aja itu goyang, jadi buat apa saya membahas 1 jam. Jadi saya cuma membahas di time frame yang stabil, yaitu time frame 1 hari gitu ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bang Arci, juga Bang Calvin, Mr. Gagah gitu ya, juga Pak Edi, juga Ponic Beauty. Ponic Beauty dari tadi diem aja ya, ya Artiwip, juga Yulian, juga semua teman-teman yang sudah support channel ini. Terima kasih semuanya. Semoga take profit selalu. Indonesia suka ilmu. Selamat malam. God bless you all.